ingin sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Ahmad Dhani selain tahanan yang bersangkutan itu halo. Takut Kamu nanti Ahmad Dhani. hujan. Rika menanggapi dari putusan dari majelis hakim untuk bisa menghadirkan Ahmad di muka persidangan, mungkin dari pihak Jenpas dan JPU gimana Bu prosedurnya Bu? Ya, kami pasti menghormati apa yang menjadi putusan dari pengadilan. Namun untuk persidangan nanti kita masih tetap sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen. Pelaksanaan persidangan Ahmad Dhani dan kawan-kawan masih kita laksanakan dengan telekonferensi atau secara online. Perlu dipahami juga Ahmad Dhani saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasus yang sekarang, Ahmad Dhani juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Begitu. Dan kami meyakini dengan ini kami berharap proses persidangan tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang memang terbaik. Bu, gimana caranya mungkin Bu, supaya Ahmad Dhani ini bisa dihadirkan secara offline itu apakah ada syarat-syarat dan ketentuan untuk dipenuhi atau gimana Bu? Gini, pastinya kami punya pertimbangan ya bahwa yang bersangkutan itu memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan persidangan melalui telekonferensi atau via online. Komunikasi pun tidak kami batasi, pihak lapas Karanganyar pun tidak membatasi, tentunya dengan aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah yang memang sudah ada gitu. Dan kami sekali lagi berharap kami akan mendukung segala hal untuk mempermudah untuk agar proses persidangan ini dapat segera mencapai keputusan yang terbaik untuk semua. Dari pihak hakim kan mengizinkan, tapi memang keputusan tertinggi ada di Bukan keputusan tertinggi, tapi kan kita sekali lagi kami sampaikan bahwa Ahmad Dhani selain tahanan, dia juga warga binaan yang wajib menjalankan pidanaan. Saat ini kenapa Ahmad Dhani ditempatkan di Lapas Supermaksimum Karanganyar? Karena berdasarkan asesmen yang bersangkutan bersama beberapa teman yang lain itu masuk kategori high risk. Kategori high risk itu baru akan dilakukan asesmen ulang setelah 6 bulan menjalankan pidana. Setelah 6 bulan menjalankan pidana di asesmen ternyata risikonya turun, terjadinya perubahan, maka yang bersangkutan bisa turun tuh lagi ke maksimum, setelah maksimum, medium sampai dengan minimum. Kita banyak sekali kok kasus warga binaan yang super maksimum itu sekarang itu ada di Nusa Kambangan itu dia di minimum security. Tahu kan lapas minimum security itu adalah lapas di mana mereka tidak dalam terali. Mereka tinggal di rumah-rumah dan mereka bekerja. Seperti itu. Jadi tidak ada terali di situ. Dan siapapun itu termasuk Ahmad Dhani sangat memungkinkan, tapi mohon pemahamannya saat ini yang bersangkutan belum sampai dengan 6 bulan untuk kita asesmen ulang apakah sudah turun resikonya atau tidak. Berarti memang kewenangan dari majelis hakim untuk dihadirkan notabene bisa gugur. Pastinya kita punya pertimbangan, sekali lagi kami mohon pemahamannya Ahmad Dhani bukan hanya sebagai tahanan tapi juga warga binaan yang sedang menjalani pidana. Tapi belum bisa dihadirkan Untuk saat ini belum. Tapi apakah Ahmad Dhani punya hak untuk biar dia bisa dihadirkan secara langsung gitu maksudnya? Semua warga binaan tahanan itu punya hak ya, tapi pastinya ada aturan-aturan, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita jalankan. Itu tadi ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, teman-teman semuanya bahwa kami sampaikan warga Ahmad Dhani ini bukan hanya tahanan saat ini statusnya, tapi juga warga binaan yang sedang menjalani pidana. Berarti faktor Ahmad Dhani belum bisa dihadirkan karena high risk itu sendiri ya Bu ya? Ya, pastinya ada gini, pastinya ada pertimbangan. Saat ini pertimbangannya yang bersangkutan adalah juga warga binaan ya, ataupun narapidana yang sedang jalan pidana. Tapi kita mensupport penuh, mendukung, memfasilitasi untuk pelaksanaan persidangannya melalui
online. Dan kita juga membuka kok apabila ingin berkomunikasi dengan tim penguasa hukum dan segala lain itu kita difasilitasi oleh Lapas Karanganyar. Mungkin perbandingannya kan dari pihak PH sendiri membandingkan dengan teroris yang bisa dihadirkan di muka persidangan. Mungkin alasannya sendiri bisa nggak sih Bu? Gini, sekali lagi kami sampaikan, seorang warga binaan ditempatkan di lapas super maksimum security, ya, bukan karena kasusnya, tapi berdasarkan asesmennya, tapi tingkat risikonya, begitu, ya. Saya rasa juga rekan-rekan sudah tahu seperti apa, Pak Menteri kami juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah kasus keempat ya, kalau nggak salah yang bersangkutan. Saya rasa silakan juga rekan-rekan juga mempertimbangkan sendiri. Yang pasti insya Allah mudah-mudahan ini adalah yang terbaik juga yang kita harapkan, bukan hanya untuk lapas tapi juga kita harapkan untuk Amarzoni dan kawan-kawan. Keluhan Amarzoni perihal terbatasnya komunikasi sesama Pak PH, terus dengan keluarga mungkin ada ketakutan omongan di sadap atau segala macam, ini gimana Bu? Gini, kalau masalah omongan, kalau kita juga terbuka ya kalau memang ada aduan ya. Tapi kalau memang saat ini, memang kalau namanya lapas super maksimum security pasti harus berbeda dong. Pasti berbeda dengan lapas. Kalau lapas yang sekarang ini bisa dikatakan kita bilang lapas maksimum ataupun medium ya. Nah, pasti sistem perlakuannya berbeda. Sistem perlakuan ini kita harapkan ini akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau hak-hak seorang warga binaan itu pastinya tetap kita penuhi termasuk berkomunikasi, tapi mungkin aturannya berbeda. Ya, untuk berkomunikasi dengan penegak hukum, kami sudah konfirmasi dengan Kalapas tetap diberikan fasilitas untuk berkomunikasi. Gitu. Pasti ya, tapi dengan aturan yang ada di Lapas Karanganyar sebagai lapas super maksimum security. Berarti Amarzoni statusnya bisa dibilang paling atas gitu ya di Nusa Kambangan ya, Bu? Atau gimana? Maksudnya itu paling atas maksudnya gitu. High risk ya, bukan hanya Amarzoni loh, ada berapa ratus warga binaan di sana yang high risk. Jadi kita tidak hanya menyasar ngomongin Amarzoni doang ya, seakan-akan hanya Amarzoni, enggak. Tapi semua warga binaan high risk. Di lapas itu lebih dari 700 atau sekitar 700 warga binaan hanya di Karanganyar itu saja itu high risk. Jadi bukan the only one gitu loh, Amarzoni. Bilang kan 6 bulan bisa dapat penurunan pidana. Apakah Di assessment dulu, dilakukan assessment dulu ya, dan yang melakukan assessment juga adalah dari Balai Pemasyarakatan. Jadi penilaiannya itu berimbang, nggak hanya orang internal, dari luar yang akan menilai asesornya gitu. Setiap 6 bulan dilakukan assessment. Iya, dan itu bukan hanya Amarzoni, semua warga binaan high risk. Dan kami pastikan semua yang sudah berubah sikap itu, berubah perilaku itu bisa turun kok. Kan saya mencontohkan, saat ini boleh dicek di lapas terbuka Nusa Kambangan ada warga binaan yang dulunya di lapas super maksimum security di one man one cell. untuk syaratnya sendiri apa sih Bu untuk mendapatkan akses? Yang pastinya ini kan pasti ada alat ukurnya ya, dan itu asesor yang tahu. Apa yang paling nyata adalah perubahan perilaku. Ada instrumennya terkait dengan itu. Gitu. Ya. Setelah 6 bulan itu Amar menunjukkan etikat baiknya, apakah dia bisa dihadirkan? Bisa. Amarzoni dan Amarzoni yang lainnya. Artinya semua warga binaan high risk memiliki hak yang sama. Pastinya dong kami sebagai petugas, sebagai pembina berharap sekali Amarzoni bisa turun ranknya dari super maksimum, dari high risk menjadi di maksimum security, medium, bahkan di minimum security. Nah, Lagi bang, lagi bang. Lagi Pak. Nah, satu lagi bang. Digeseran dikit dong Pak. Oke ya. Minaranya nggak kelihatan nih. Mari ya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kepada awak-awak media. Pertama, saya ingin sampaikan perkenalkan kami dari kantor hukum Persia Enko. Ya, ini nama saya Dr. Hamrin SMA Mesihan. Kemudian ada Pak Andi Taslim, ada Putra Karniadi. Ya, pertama kita ucapkan
dari Persija Enko mengucapkan belasungkawa atas peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera Barat, di Medan, dan juga ada di Aceh. Semoga para korban itu diberikan kekuatan dan ketabahan dan segera pulih bangsa kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Kami segera pulang. Terima kasih. Izin cukup ya. Gimana?